Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmasari Situmayang dari HI FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya pengampu mata kuliah Indonesia dalam Ekonomi Politik Internasional. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan implikasinya terhadap Indonesia. Nah, untuk subtema yang kita bahas hari ini adalah bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Indonesia melalui USAID dalam kasus COVID-19. Agenda yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, Foreign Aid Amerika Serikat ke Indonesia, kemudian kita berbicara USAID, kemudian pendanaan Amerika Serikat ke Indonesia, selanjutnya berbicara tentang teori yang akan digunakan, dan berikutnya adalah studi kasus, yaitu upaya USAID terhadap COVID-19 di Indonesia. Nah, pertama kita melihat bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Indonesia. Kita mulai pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1949 Indonesia menerima Marshall Plan dari Amerika Serikat, ya, berupa bantuan dana. Berikutnya pada tahun 1951 sampai 1955 pinjaman dari Amerika Serikat menurun karena pemerintah Indonesia yang tidak menunjukkan tanda akan beraliansi dengan Amerika Serikat dan condong kepada negara komunis. Pada tahun 1956, Indonesia mendapat bantuan kemanusiaan impor produk pertanian dari Amerika Serikat sejumlah 114,3 US dollar. Total bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 545 juta US dollar yang meliputi dana hibah, pinjaman luar negeri, dan penjualan impor. Impor pada tahun 1956 merupakan dana yang tertinggi. Kita masuk pada masa Orde Baru sampai Reformasi. Pada tahun 1967 sampai 1999, Amerika Serikat sebagai negara IGGI yang berganti nama menjadi CGI menjadi negara pendonor tertinggi dengan total dana kurang lebih 4.496,47 juta ya US dollar. Kemudian pada tahun 1999 Amerika Serikat menjadi salah satu dari 3 pendonor terbesar Indonesia saat pemilu 1999. Dana bantuan bilateral sebesar 23 US dollar dan sebesar 192,665 melalui UNDP. Program politiknya Democratic Transition Strengthen melalui USAID Indonesia. Bantuan luar negeri Amerika Serikat pada Indonesia pasca reformasi. Pada 2003, bantuan dana kesehatan untuk program kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, keluarga berencana, dan pemberantasan penyakit menular HIV/AIDS, TBC, malaria, dan polio sebesar 27 juta US dollar. Pada tahun 2004, dana pemulihan ekonomi dan rekonstruksi bencana gempa dan tsunami Aceh 2004 sebesar 400,1 juta dan hibah kemanusiaan langsung sejumlah 31 juta dolar Amerika. Pada 2018, bantuan kemanusiaan sebesar 11,7 pada gempa dan tsunami di Sulawesi. Pada tahun 2020, bantuan kesehatan darurat sebesar 2,3 juta untuk pencegahan penularan, pendeteksian, dan penanganan COVID-19. USAID Indonesia. Ini adalah beberapa bantuan-bantuan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Presiden John F. Kennedy mendirikan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID atas perintah eksekutif pada tahun 1961 untuk memimpin pembangunan internasional dan upaya kemanusiaan pemerintah AS. Bantuan luar negeri Amerika Serikat selalu memiliki 2 tujuan, untuk memajukan kepentingan Amerika sekaligus meningkatkan kehidupan di negara berkembang. Bentuk-bentuk pembangunannya adalah sebagai berikut. Ya. Ini bisa dilihat di sini ada beragam bentuk-bentuk bantuan yang
dilakukan oleh Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk ke hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia. Upaya peningkatan hubungan ekonomi muncul ketika AS dilanda krisis ekonomi pada tahun 2009. Oleh karena itu, pada November 2010, terdapat penandatanganan The US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement sebagai komitmen jangka panjang untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral dalam sektor ekonomi. Dalam perkembangan hubungan ekonomi, pembentukan forum untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi, ekspor dan impor, Foreign Direct Investment atau FDI. Kemudian penyaluran bantuan melalui USAID. Penguatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pengembangan iklim usaha dan perusahaan, perbaikan kualitas jasa kebutuhan dasar, kemudian jasa lingkungan, jasa kesehatan, pangan dan gizi, pinjaman luar negeri. Ini adalah beberapa alokasi dana USAID untuk Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Ini bisa dilihat di materi ini. Ada beberapa yang terkait bantuan-bantuan luar negeri. Kemudian kita masuk ke teori yang digunakan dalam menganalisis, yaitu Model of US Foreign Aid Policy. Ada dua teori yang digunakan. Adalah yang pertama Interest Driven Aid Theory. Teori ini menjelaskan bahwa bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk memajukan kepentingan pemberi bantuan. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat di negara-negara sasaran. Ada 3 variabel yang biasa digunakan dalam teori ini. Yang pertama, variabel sekutu. Karena komitmen keamanannya, kemungkinan besar AS akan mengucurkan bantuan asingnya kepada sekutunya. Yang kedua, variabel demokrasi. Terdapat keyakinan bahwa demokrasi sangat penting bagi keamanan Amerika Serikat. Yang ketiga, variabel wilayah strategis. Terdapat beberapa variasi dalam jumlah bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika Serikat ke setiap negara. Teori yang kedua adalah humanitarian theory. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan bantuan luar negeri dari perspektif kebutuhan dari negara penerima. Amerika Serikat mencairkan bantuan luar negeri karena faktor kemanusiaan, seperti krisis kemanusiaan atau kemiskinan. Jumlah bantuan luar negeri Amerika Serikat ke negara-negara miskin akan lebih tinggi daripada jumlah yang disalurkan ke negara-negara yang miskin. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Studi kasus yang kita angkat adalah upaya USAID terhadap COVID-19 di Indonesia. Isu kesehatan, USAID Indonesia. USAID mendukung Indonesia untuk mencegah dan merespon krisis kesehatan masyarakat, termasuk COVID-19. USAID membantu Indonesia membalikkan gelombang melawan epidemi seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS, serta mengendalikan kemunculannya ancaman pandemik lainnya. Karena berdasarkan data yang tersedia, hanya dalam 20 tahun terakhir saja, USAID telah menginvestasikan lebih dari 14 triliun di sektor kesehatan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya USAID terhadap COVID-19 di Indonesia. Kita akan berbicara tentang Health Security USAID di Indonesia. Health Security adalah prioritas global, terutama ketika penyakit menular tidak mengenal batas. Di bawah kemitraan strategis Amerika-Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kemandirian Indonesia dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi tantangan kesehatan global. Beberapa agenda kesehatan yang sudah terlaksana antara USAID Indonesia diantaranya adalah pada tahun 2019, USAID
bermitra untuk memberikan dosis obat pencegahan kepada 47% komunitas berisiko untuk mengekang penularan limfatik filariasis, yaitu penyakit yang melemahkan dan dapat dicegah. Juga di tahun 2019, USAID membantu melakukan tes HIV untuk 1.000 orang setiap hari di Jakarta. Kemudian, dengan dukungan dan advokasi USAID dengan penyedia kesehatan, rumah sakit swasta, klinik, dan praktek melaporkan 22% lebih banyak kasus tuberkulosis pada tahun 2019, menjadikan jumlah kasus tuberkulosis yang diberitahukan menjadi lebih dari 560.000. Kemudian peningkatan 25%, peningkatan substansial dalam kasus TB, deteksi dan notifikasi. USAID juga bekerjasama dengan sektor swasta untuk menawarkan layanan kesehatan ibu kepada pekerja pabrik perempuan dalam akses layanan antenatal care dan melahirkan di tahun 2019. Selanjutnya, Amerika Serikat memberikan beberapa komitmen untuk dukungan baru senilai 154 miliar rupiah dan juga mengalihkan sebagian alokasi yang sudah ada untuk mendukung respons Indonesia sebagai bagian dari respon kemanusiaan dan kesehatan global pemerintah AS terhadap COVID-19. Tujuannya ialah membuka kembali ekonomi Indonesia secara aman. Beberapa upaya kemitraan yang dilakukan. Pertama, mempercepat deteksi dan pelacakan kasus. Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi seputar COVID-19. Yang keempat, melakukan respons yang menyelamatkan jiwa. Hasil-hasil agenda tersebut, selain mengubah alokasi pendanaan yang ada, USAID menyusun program tambahan senilai 154 miliar rupiah untuk bekerja dengan mitra bilateral, multilateral, universitas, dan sektor swasta untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan penularan COVID-19. Selanjutnya, bermitra dengan UNICEF, USAID juga memberikan dukungan teknis dan materi konten untuk COVID-19 nasional melalui covid19.go.id. Melalui Johns Hopkins Center for Communication Programs, USAID juga mendukung kantor staf kepresidenan Indonesia untuk memfasilitasi forum diskusi mingguan para pakar tentang COVID-19. Selain itu, USAID dan Palang Merah Indonesia mendukung pelatihan relawan dan pekerja kemanusiaan tentang cara menurunkan stigma COVID-19 di masyarakat dan membantu seseorang melalui berbagai penyuluhan kesehatan. Terlihat pada November 2020, peserta pelatihan telah menjangkau hampir 25.000 orang. Untuk membekali ahli farmasi tentang COVID-19, USAID juga mendukung platform digital SwabRx M-Klinika yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan melakukan e-learning dengan cepat. USAID membantu 128 kelompok masyarakat perkotaan yang kurang mampu di berbagai tempat di Indonesia untuk memasang hampir 2.000 tempat cuci tangan di tingkat rumah tangga. Kemudian terus meningkat dengan memasang lebih dari 6.000 tempat cuci tangan. USAID bekerja dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional Indonesia, memberikan rekomendasi kebijakan kepada Satgas COVID-19 dan Kementerian Keuangan sebagai masukan informasi program stimulus UMKM tahun 2021. Selanjutnya kita membahas interest driven dan humanitarian driven USAID dalam health issues di Indonesia. AS telah memberikan kepercayaan yang kuat untuk Indonesia melalui berbagai agenda seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, dan pandemi COVID-19 saat ini. Selama 50 tahun, USAID telah memajukan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika dalam memperluas demokrasi dan pasar bebas sembari mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang berjuang untuk membuat kehidupan yang lebih baik atau pulih dari bencana, atau yang berjuang untuk hidup di negara yang bebas dan demokratis.
Program Kesehatan Global USAID merupakan salah satu kontribusi yang luar biasa untuk mencapai tujuan ini. Menanggapi Global Health Initiative, upaya untuk mempromosikan efektivitas biaya dan minat baru dalam mengintegrasikan layanan kesehatan, Biro Kesehatan Global mengembangkan proses untuk menilai kapan integrasi Amerika dapat memasuki negara-negara yang ditargetkannya. Dikenal sebagai Best Practice Scale in the Home, Community, and Facilities. Proses tersebut diterapkan untuk mengembangkan rencana aksi BEST di 28 negara. Selanjutnya, yang humanitarian driven, pemerintah Amerika Serikat memimpin respons bantuan kemanusiaan dan kesehatan dunia terhadap pandemi COVID-19. USAID mengerahkan semua sumber daya yang diperlukan untuk merespons dengan cepat, baik di dalam maupun luar negeri. Departemen Luar Negeri dan USAID menyediakan investasi awal hampir 274 juta dalam bantuan kesehatan darurat dan kemanusiaan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan, selain pendanaan yang telah kami berikan kepada organisasi multilateral seperti WHO dan UNICEF. Total sampai saat ini termasuk hampir 100 juta dolar dalam bantuan kesehatan darurat dari dana cadangan darurat kesehatan global USAID dan 110 juta dolar dalam bantuan kemanusiaan dari rekening bantuan bencana internasional USAID dalam menghadapi ancaman bencana alam di pandemi global ini. Ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan dalam membahas kasus ini. Ya, demikian materi presentasi untuk di pertemuan ke-11 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.